Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kecapruk di Rumah Kayu bersama saya Nugroho Adinegoro dan saya Kuswoyo. Dan hari ini kita hadir di Baca di Rumah Tebet. Baca dan ruang temu. Masih ketuker-tuker. Masih ketuker. Baca di Tebet, perpustakaan dan ruang temu. Oh. Baca di Tebet. Ya semoga nanti jadi biasa lah ya. Iya benar. Ini masalah lidah kayaknya. Pelafalan. Yo, Ya tempatnya luar biasa lah. Sama Yo ya, sama Pak Win. Pak Win. Bang Win aja Bang Win. Bang Win. Ya. Enaknya dipanggil Bang Win. Abang. Abang lah. So, Sebagai... kayak Elia kadang Bang, Ella Bang. Ya seru lah. Pokoknya kita datang excited lah. Pertama kali, keren Terima banget kasih. ini gitu kan. Kemudian juga kita lihat bawah ada kafe, tempat makan Resto, gitu kan. Makan di Tebet. Makan di Tebet, kemudian naik ke lantai 2. Bukunya banyak banget ini Banyak Pak, banget. gitu kan. Perpustakaan dan konsepnya menarik. Konsepnya Betul, menarik, Modern banget. Pak. modern banget. Kemudian juga nggak hanya tempat perpustakaan doang ya Bang Win, Oh iya, tapi juga tempat membuat perubahan. tempat membuat perubahan. Wah, gerakan-gerakan nih, ide-ide gagasan muncul dari sini nih, gitu kan. Nah, hari ini kita kan bakal banyak apa ya ngobrol-ngobrol lah sama Bang Win lah ya, yang ngelola Baca di Rumah Tebet. Salah lagi. Baca di Tebet, Baca gitu di kan. Tebet, Baca Pak. di Tebet. Aduh, salah lagi. Harus gitu. sering-sering kesini nih. Biar di ospek. Biar di ospek. Tadi udah mau ganti ya kan, kita ngobrol sering-sering kesini gitu kan. Nah, Bang Win, awalnya gitu ya, kemudian akhirnya Bang Win seneng banget dengan minat literasi itu gimana sih Bang? Ya. Jadi ngomong tentang pribadi dulu nih. Iya. Iya, pada dasarnya mungkin karena gini ya, pada latar keluarga ya. Jadi bapak seorang orang sarjana hukum, hakim, ibu seorang guru. Jadi keluarga sudah membentuk iklim yang dekat dengan bacaan. Tapi bacaan buat di keluarga kami waktu saya kecil itu bukan hanya mengakses buku, justru saya tuh lahir dari keluarga suku Gayo. Aceh. Gayo Aceh Tengah. Nah, yang kopinya ngetop itu. Nah, kita sering itu. Jadi orang Gayo itu sering ngobrol, sering bercerita gitu loh, bertutur. Jadi ya itu yang membentuk akhirnya untuk bahan bercerita ya kita harus punya bacaan dong gitu kan. Jadi di keluarga kami itu terbiasa misalnya orang mencari beragam referensi untuk akhirnya terjadi percakapan-percakapan. Nah, ya biasanya saya mungkin percakapan sifatnya punya cuma informasi atau mungkin cerita tentang hal-hal yang seru-seru, hiburan, kesenangan gitu loh. Tapi juga mungkin akhirnya masuk ke hal-hal yang biasa kalau misalnya orang kayak di kedai kopi ya, kan ya mungkin kadang temanya politik, temanya apa. Nah, ya satu yang membentuk lingkungan itu kan pasti kita juga setiap rumah kami dan khususnya di keluarga saya, yaitu kita punya bacaan. Bahkan saya sendiri ketika sudah bisa membaca, saya sudah langsung punya perpustakaan yang serius di rumah sebagai perpustakaan pribadi saya sejak saya masih kelas 4 SD. Oh, beli Koleksi Oh, buku. gitu ya. Ya nggak cuma beli, justru saya misalnya malam minggu misalnya kan banyak kan tante-tante saya, adik bapak, adik ibu yang tinggal di keluarga kami ya. Dan mereka kan rata-rata kan pasti punya pacar, punya apa yang mau ngapelin atau apa ya. Kalau mau ngapelin tante saya, kasih store buku dulu ke saya baru boleh ajak tante saya jalan. Bisa Menarik. Udah malak-malak kayak gitu udah biasa. Jadi udah terdidik. gratifikasi masuk ke rumah mengapelin itu tuh dari buku. Udah sampai kayak gitu itu udah sangat berpikirnya udah sampai seperti itu dulu. Jadi stok buku tuh banyak, bahkan bisa pesen judul. Oh gitu. Waktu sengaja terus itu kan komiknya bersambung, langsung beli 1 2 3 ya gitu. Jadi awal mulanya gitu ya. Iya, jadi dari awal pun saya membuat koleksi buku pribadi saya waktu itu juga bergotong royong, nggak uang orang tua saya juga. Jadi semua terlibat mendirikan perpustakaan yang ada di rumah saya gitu. Tapi dulu ada kesukaan menata juga berarti ya. Iya, jadi menata itu kan macam-macam. Bahkan saya tuh punya kesukaannya khususnya pas usia SMA tuh ya. Itu saya SMA tuh kadang ya tadi ya buku akhirnya udah bisa beli buku sendiri, sudah bisa beli koran apa kerja. Jadi kerja jadi kedai mikrolet misalnya itu beneran loh ini nggak jadi saya dulu rumahnya daerah Kebun Jeruk. Itu kan ada rute Tanah Abang Meruya gitu, mikrolet M11. Nah, di sekitar rute itu tuh kalau udah sore hari tuh koran semua judul bisa dijual cuma Rp100 misalnya. Jadi saya mengumpulkan juga mengkliping. Oh, sempat tuh ya. Ya, hobi senang, mengkliping ya, koran-koran. Itu zaman pada zamannya. Sekarang mah mana ada Tapi kliping jadi koran. karnet juga.
Ya kan uang hasil dari kerja. kernet itu ngumpulin Tapi koran. gimana? Oh iya, ya. Saya sudah jadi anak yatim sejak saya masih kelas 4. Kelas 1 SMP. Jadi bapak saya meninggal, saya anak paling tua. Di samping dari yang ada di keluarga, saya juga ya udah ada semacam kayak cari rezeki atau apa. Nah, tapi Iya, sebagian disisihkan buat beli buku. Bos itu teman-teman saya jadi target tuh buat beli buku beli sepatu, saya ambil di Taman Puring terus jual gitu-gitu itu udah saya lakukan sejak saya masih Ya padahal sekolah. ayah hakim gitu ya. Ya, tapi udah meninggal pas saya masih kelas 1 SMP. SMP gitu. Ada Ibu saya jadi pensiunnya ada, terus Oh. ibu jadi guru. Ya udah, tapi kan kami di keluarga ya jadi saya anak paling tua dari 4 bersaudara. Ya tapi keluarga kami sudah terbiasa dengan sering bercerita, dengan bacaan yang dibaca dan sebagainya gitu loh. Nah itu yang kita lakukan. Jadi itu yang membentuk sampai saya ya SMA, SMP, SMA, sampai kuliah pun saya memilih jurusan ilmu perpustakaan dan informasi. Sangat mungkin saya sudah memproyeksikan bahwa hidup saya bercita-cita ya sejak saya masih SD, bahkan saya akan hidup di dunia bacaan, dunia buku, dunia apapun terkait dengan bagaimana orang bisa mengakses pengetahuan. Makanya saya pilih sekolahnya juga itu. Nah, Pak Win, apa sih yang selain tadi ya, karena budaya di keluarga gitu kan, Ya. pada suka baca, terus juga udah suka ngumpulin buku. Ada nggak satu momen dalam hidup Pak Win, dan hidup mati gue udah di perpustakaan aja gitu? Ada nggak? Wah, Atau itu akumulasi gitu? oh iya, itu sampai ke pilihannya seperti itu. Sampai ke pilihan itu maksud saya, jadi gini, jadi gini, apalagi sejak yang bapak saya meninggal ya, maksudnya saya membentuk bahwa pilihan hidup saya sudah jelas. Jadi ketika pun nanti, kalaupun saya terlibat di pendidikan, di sekolah atau apapun, ya saya memilih sesuatu yang dekat dengan bagaimana membangun pengetahuan, menyediakan akses belajar dan sebagainya. Jadi itu pilihan yang saya konsisten sampai hari ini menjadi pilihan hidup saya. Termasuk terlibat membangun penerbitan buku, terus mengelola media massa. Saya pernah jadi pemimpin redaksi sebuah media massa umum. Itu yang bahkan ketika kuliah pun saya memimpin pers mahasiswa di kampus saya di Universitas Indonesia. Itu pas bertepatan juga dengan di 98 kita bikin koran aksi, waktu itu namanya koran aksi bergerak gitu. Itu saya baca tesis ya, itu. Ya itu satu yang saya bangun untuk ya itu waktu melawan Orde Baru dan sebagainya. Jadi itu posisi yang memang sudah saya kembangkan. Jadi itu konsisten sampai hari ini. Sampai hari ini di usia saya sekarang saya tetap konsisten bagaimana selalu menjadi kompor orang-orang untuk membuat perubahan dengan akses mereka pada pengetahuan. Jadi basisnya idealisme itu ya? Oh iya. Dari SD. Dari SD. SD kelas 4. SD kelas 4 itu udah kebayang Pak mau jadi Oh, perpustakaan. SMA saya udah ngedemo Pemda DKI loh. Wah, Karena waktu itu kita bikin penelitian, saya bikin kelompok ilmiah remaja tapi kajian ilmu sosial di SMA 16 di Jakarta Barat, Selipi. Nah, itu karena sekolah saya juga di situ ya, di Selipi situ. Terus bikin penelitian di Pulau Ondrus. Kan ada Pulau Bidadari, Ondrus, Pulau Cipir segala macam. Nah, itu kan dulu ada isu Ancol gitu, mau bangun hotel di situ gitu kan. Terus bikin kita kajian atau apa, terus kita sampaikan ke Pemda DKI untuk ini anak sekolah loh. Pelajar loh, tahun 90 Putih abu-abu loh. Ya 90 ya? 8 tahun 90. mungkin dulu 89, 90 kali ya. Ya datang ke Pemda audiensi dong, bukan Audiensi. demo bawa. Ya enggak, ini ketawain. Intelektual ini Pak, yang turun tahun intelektual dong. Ilmiah Iya dong. aja, kajian ilmu sosial dan humaniora, keren banget kan? Bikin namanya kayak gitu loh, itu beneran. Saya masih ingat namanya SHIG, SHIG, Social and Humanity Investigation Group. Organisasi SMA tuh ya. SMA. Masih dengan teman-teman yang dulu itu masih sering ketemu sekarang. Sampai sekarang masih? Iya, sering ketemu gitu loh. Dan mereka masih Ingat kegiraan kita zaman bergiat di dalam dunia Enggak, ada literasi yang jadi juga. PNS, ada yang jadi dokter, ya macam-macam. Yang saya doang. Tapi kan sempat jadi PNS dulu. Oh, itu cerita lain. Itu mau ditengin. Kita menjadi menarik. Nanti aja. Oke, silakan. Jadi kan Bang Win tuh kan pernah juga menjadi PNS di Kementerian Ya, 14 tahun kan. Sampai jadi kepala perpustakaan itu kan. Kemendikbud ya. Tiba-tiba keluar. Oh, bosen aja enggak. Mau cerita yang benar nih. Jujur li deh. Dimulai dengan
tarik napas ya. Enggak, jadi gini, ya sebenarnya latar belakang saya kan sepanjang saya dulu kuliah, saya udah mengembangin semacam kayak kegiatan-kegiatan sosial. Terus zaman saya lulus kuliah pun, saya mengembangkan juga banyak. Jadi yang saya kembangkan dengan idealisme saya tadi juga ada yang dalam konteks bisnis, ada yang investornya, ada juga yang tetap dalam gerakan sosial, tuh macam-macam. Yang penting targetnya sama gitu loh. Adanya perubahan dengan akses pada pengetahuan. Nah, di kondisi ini apa ya namanya? Ya saya mengembangkan beragam aktivitas-aktivitas yang intinya bahkan menunjukkan, jadi saya tuh menggagas, bahkan mungkin pertama kali mengenalkan istilah atau kata literasi. Salam literasi, kata literasi itu mungkin saya kenalkan, bahkan sudah mendirikan yayasannya tentang Yayasan Literasi Indonesia, itu sudah saya dirikan, bahkan itu jauh sebelum saya masuk ke pemerintahan ya, gitu maksudnya. Gerakan saya bikin namanya Forum Indonesia Membaca atau apapun di awal tahun 2000-an pasca saya. Mahasiswa tuh ya? Sudah lulus. Tapi titik tolaknya itu justru ketika saya sempat belajar ke Jepang tahun 96 dan saya melihat bagaimana fenomena orang mengakses pengetahuan di Jepang, dan akhirnya tidak hanya menguatkan pengetahuan mereka dan daya imajinasi, tapi juga membangun karakter yang baik. Jadi saya lihat target kita pada akses pada pengetahuan itu yang tertinggi itu sebelum membangun karakter. Nah itu kalau bicara bangsa ini ya, maksudnya. Jadi saya lihat misalnya kayak di sana, saya sampai ke kota Chitose di Jepang, itu salah satu kota kecil di pinggiran Sapporo, di Pulau Hokkaido, itu kan udah pulau paling utara Jepang ya. Itu ketika misalnya kita saya datang ke sebuah sekolah, biasalah bagiin oleh-oleh, kan omiyage istilah mereka kan, kalau ada pertemuan tuh pasti ada oleh-oleh. Kalau tradisi orang Jepang kan. Terus saya kan juga namanya juga dulu masih mahasiswa kan, oleh-oleh saya apa coba? Kasih uang kertas yang nilainya paling murah. Rupiah 2 dibagiin. Mereka senang dong, uangnya nggak sama dengan uang mereka kan. Iya. Padahal uang 100 rupiah doang, tapi lembar baru dibagiin gitu loh. Nah itu ada anak yang mau saya kasih lagi, ya saya kasih tapi dia menolak. Karena dia bilang saya sudah dapat. Kasih buat teman saya yang lain katanya. Bayangkan gitu, kalau orang Indonesia kan, kamu dapat berapa? 3. Saya dong 5 gitu loh. Nah itu sendiri udah menandakan bagaimana pengetahuan membentuk karakter mereka gitu. Ya itu contoh gitu. Betul, buat saya pulang tuh saya kok di kita nggak gitu ya gitu. Sampai sekarang masih nggak gitu ya, itu juga saya juga. Padahal banyak kurikulum sudah mengajarkan tentang bagaimana bangun karakter ya. Yang salah orang tuanya sih kayaknya. Oke. Nah, ini jauh dulu, terus saya baru balik lagi nih ke topiknya. Nah, itu yang akhirnya membuat saya juga, saya bangun sebuah lembaga. Nah, ada titik saya terlibat dengan banyak lembaga, terus adalah tawaran. Ini ada perpustakaan milik Inggris di bawah kelembagaan British Council yang mau dihibahkan koleksinya ke Indonesia karena British Council di seluruh dunia menutup operasional layanan mereka pada informasi, pada pengetahuan. Padahal perpustakaan British Council itu udah dibangun dari awal tahun 60-an ya di Indonesia. Nah, itu harus tutup di tahun 94. Diminta saya untuk terlibat mengurusi transisinya. Saya urus tuh sampai terlibat merancang gedungnya seperti apa, dan pilihannya adalah diberikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu Depdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka diserahkanlah ke Depdikbud. Di prosesnya panjang ya, dari tahun 93-94 dibangunlah gedung. 2003-2004, kenapa jauh banget ya? 2003-2004. 2004, terus nanti akhirnya prosesnya sepanjang berjalan itu kan udah disiapin nih tempatnya, gedungnya, layanan semua udah siap dipindahin. Cuma siapa yang memimpin perpustakaan ini kalau nanti benar-benar dikelola oleh pemerintah Indonesia? Tidak ada orangnya di Kementerian Pendidikannya. Nggak ada yang mau atau gimana tuh? Nggak ada yang berani kali ya, mungkin karena bukunya banyak bahasa Inggrisnya. Ini urusan literasi memang. Ya kan dari Inggris, bahasa Inggris. Betul. Maka dari Inggris bukunya bahasa Indonesia semua kan enggak. Ya kan? Nah, tadinya awalnya saya terlibat mengurusi transisinya, terus udah kamu deh yang jadi kepalanya atau yang koordinir, jadi koordinator ya, koordinator perpustakaannya gitu. Maka direkrutlah saya dalam sebuah proses yang akhirnya saya dilamar lah jadi PNS, bukan melamar kan, jadi saya pro hire nih ya. Di PNS, kalau jadi di PNS dia punya NIP aja. Ya, tapi ikut prosedur semua ikut gitu pada dasarnya. Dan akhirnya saya memimpin itu, dan saya waktu itu meminta dengan teman-teman semua yang kerja dengan saya
PNS baru semua, bukan PNS lama. Sehingga energinya bisa jadi ngikutin semua lah. yang ya mohon maaf belum terkontaminasi gitulah. Gitu. Makanya masuklah semua bareng dengan saya tuh, semua orang baru. Tapi kan yang namanya di pemerintahan kan kita bisa berganti-ganti ya, misalnya orang bisa berganti, dipindahkan kemana kan? Kalau jadi PNS harus siap, dipindahkan ke sini, dipindahkan ke situ gitu loh. Ya kan harus siap gitu loh. Itu yang mungkin akhirnya membuat ada satu yang saya akhirnya tidak di perpustakaan lagi. Jadi saya harus menerima jabatan yang lain gitu kan. Kan kalau di PNS kan siap ditugaskan kemana aja. Jadi saya kan masuk ke Kementerian Pendidikan itu pilihannya akan sama hidup di dunia perpustakaan. Gitu. Jadi jangan dipindahkan untuk ngurusin yang lain gitu loh. Karena emang hidup saya sejak saya masih sudah SD. cintanya di situ lah gitu ya. Masih SD loh. Tiba-tiba saya dipindahkan untuk mengurusi publikasi kementerian misalnya. Kehumasan lah ya. Kehumasan, karena itu memang ada di bawah kehumasan. Tapi sebagai PNS saya harus ikut. Ya udah saya ikut, tapi saya boleh ngerjain yang lain juga. Jadi walaupun saya PNS di Humas kementerian, tapi saya banyak bantu kegiatan-kegiatan seputar urusan perpustakaan lah, urusan tentang literasi lah, urusan minat baca lah, urusan pendidikan masyarakat di berbagai unit yang ada di kementerian. Tapi kalau kata orang saya banyak banyak kerjaan job di luar kantor gitu ya. Padahal enggak, itu karena idealisme saya adanya di sana semua, bukan di kantor saya sendiri. Ya saya terlibat lah ngurusin urusan kehumasan, tapi kan saya punya satu yang menjadi obsesi saya tadi adalah membangun pendidikan masyarakat berbasis sumber belajar yang namanya perpustakaan. Saya terlibat membangun itu di mana-mana. Nah, ya prosesnya terus berjalan. Jadi usaha saya tetap konsisten tuh. Tetap walaupun saya di Humas, ya tetap saya ngurusin tentang orang membaca, ngurusin bikin terkait bagaimana melibatkan penulis, mengangkat proses penerbit. Bahkan saya juga terlibat juga mengurusi Indonesia jadi tamu kehormatannya Frankfurt Book Fair, segala macam waktu itu, dan banyak yang saya terlibat yang semua urusannya urusan bacaan, mengenal bacaan ke dunia gitu, ke internasional. Nah proses itulah yang akhirnya membuat ya mungkin akhirnya lama-lama ya ada titik lelah lah ya, kayak sekarang saya gayanya emang nggak PNS banget sih, gitu loh, nggak bisa tuh misalnya absen jempol gitu atau apalah gitu. Jadi itu kelemahan saya, dengan segala maaf ya pemerintah Indonesia. Enggak ya, maksudnya ya saya bisa disiplin, tapi akhirnya cuma duduk di kantor nggak ngapa-ngapain, saya nggak bisa. Jadi saya harus gerak lagi sana, gerak sini lagi. Saya bayangin sepanjang itu saya terlibat membangun gedung perpustakaan di Riau misalnya. Saya terlibat juga merancang gedung perpustakaan nasional yang di Monas itu 24 lantai. Jadi energi saya itu akhirnya kemana-mana, bantu juga di kementerian-kementerian lain yang mau bangun perpustakaan. Ya itu karena emang saya mimpi semakin banyak tempat seperti itu dibangun, perusahaan dibangun di berbagai tempat di Indonesia. Nah itu yang akhirnya saya menggagas juga, terlibat bersama teman-teman tuh di 2015-2016 tuh menggagas akhirnya satu yang saya perjuangkan sekian lama akhirnya berhasil. Selain di pendidikan masyarakat itu kan udah berjalan ya, saya terlibat sejak 2005, sejak saya masuk saya udah ngegas langsung ngurusin pendidikan masyarakat, bikin konsep taman bacaan masyarakat dan sebagainya itu. Nah sampai satu yang saya perjuangkan yang paling sulit itu untuk masuk ke idenya di pendidikan formal kan. Nah barulah di 2015 ada ide yang literasi sekolah. Jadi kan banyak teman-teman saya marah tuh, itu gara-gara ide Luwin. Membaca 15 menit sebelum pelajaran itu, ada gerakan literasi sekolah. Akhirnya gue harus beli buku katanya buat anakku karena disuruh buat tugas sekolah gitu. Ya biarin gitu loh. Jadi pada saatnya akhirnya kan ya gerakan literasi itu berjalan, berkembang gitu. Itu saya terlibat menjadi satgas gerakan literasi sekolah, saya jadi pelaksana harian gerakan literasi nasional. Nah proses itu yang saya jalan, tapi ada satu titik ya tetap aja ada sesuatu yang nggak nyaman ya. Misalnya nggak nyaman tuh karena saya nggak di kantor saya yang menjadi tugas pokok dan fungsi saya yang sebenarnya, ya kan? Karena saya mengerjakan macam-macam sesuai mimpi saya, bukan tugas yang dari kantor yang ya kan ini banyak urusan nih. Tugas saya cuma sekrup di bagian sini doang nih. Tapi saya pengen ngurusin yang macam-macam nih. Gitu loh. Ya kan karena temanya literasi, temanya baca, temanya buku, temanya pengetahuan gitu kan. Temanya perpustakaan. Ya saya akan konsisten di situ dong gitu loh. Nah, sampai satu saat bahkan ya pernah ada profil media itu majalah Intisari tahun berapa itu? 2007 atau apa itu, di situ udah ada statement bahwa satu saat saya akan keluar dari PNS. Itu
statement yang sudah saya keluarkan di 12 tahun sebelum saya mundur. Bayangkan kegundahan saya itu sudah ada sejak saya baru PNS gitu loh. Saat Prajab baru masuk, udah mikir untuk keluar ini. Bahkan udah jadi statement di majalah nasional, Intisari, majalah bulanan. Intisari. Kan setiap saya kemana-mana itu kenapa majalah ada di depan sebelah kasir ya, karena muka saya ada di sampulnya. Itu Win hidup untuk buku gitu. Oke. Tapi nggak berani juga mundur PNS ya. Tapi kenapa? Karena masih banyak obsesi yang mau saya wujudkan di dalam pemerintahan. Sampai satu titik saya ketemu banyak teman-teman, termasuk tadi Mbak Kanti juga salah satu yang mengompori saya untuk mundur PNS gitu loh. Jadi pilihannya saya pikir udahlah, mungkin ada saatnya, mungkin masih banyak mimpi lain yang mau saya wujudin, saya harus keluar dari pemerintahan gitu loh. Tapi saya tetap membantu pemerintah walaupun saya tidak PNS gitu loh. Jadi kayak sekarang saya ada orang yang berbahagia melihat banyak kebijakan-kebijakan seputar literasi di banyak kelembagaan pemerintah itu berjalan dan bergulir. Tapi keputusan keluar itu gimana? Keluarga ada nggak problem keluarga. Keluarga saya banyak kayak PNS ya, tapi kan mereka tahu saya dari kecil gitu loh, jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ditanya tuh kenapa sih keluar PNS kan enak. Biasa orang kalau mundur PNS pun ketika ngajuin surat pengunduran itu kan prosesnya lama ya, nggak bisa langsung. Saya mah 3 bulan beres mundur. Kan kayak saya ngancem. Ya ngapain? Maksudnya akhirnya bisa, walaupun ada dirjen yang marah-marah, ada anggota Komisi 10 DPR yang Win, kamu tuh harusnya ada di dalam pemerintah, banyak gitu. Masih banyak mimpi lain yang mau saya wujudin. Ya, salah satunya ya bersama Kanti dan teman-teman membangun Baca di Tempat sebagai sebuah role model, sebagai sebuah contoh untuk bagaimana tempat ini juga bisa dibangun di mana-mana. Karena banyak orang kan bangun perpustakaan kan lebih terasa kantornya daripada akses buat orang baca. Inspirasinya gimana sih? Awalnya gimana sih? Ya oke, saya kan sempat diundang ke Amerika tadi, jadi saya kan kerjanya keluyuran lah. Sempat ke beberapa negara waktu ke apa? Bang Win ini keluyurannya produktif, Pak. Oh iya, mau pulang harus ada sesuatu. Emang keluyuran kayaknya lupa apa isinya. Dia menangkap ya kan di pelarian aja. Lari dari lari dari kenyataan mungkin gitu. Nah jadi proses itu yang membuat gue udahlah, kan ya waktu itu kan juga belum pandemi ya. Saya mundur PNS 2019, 14 tahun masa kerja. Banyak orang bilang kenapa nggak nunggu 20 tahun sih biar bisa pensiun dini, dapat uang gitu kan. Ya bukan itu, tujuan saya bukan itu. Tujuan saya itu ada sesuatu yang mungkin bisa saya lakukan yang lebih berguna di tempat lain daripada saya malah mungkin bikin orang susah di dalam pemerintahan hanya karena kelakuan saya yang bikin ini. Jadi kan energi kreatif saya tuh nggak bisa diberhentiin ya. Bikin apa. Kadang kalau kantor saya nggak mau, saya bikin sendiri aja di tempat mana gitu loh. Jadi kadang hal-hal kayak gitu yang mungkin nggak bagus juga sih kalau jadi PNS. Nggak boleh lah PNS yang kayak gitulah gitu. Nah di posisi itu ya udahlah, ya ada pandemi kan. Kita nggak nyangka ada pandemi COVID-19 kan gitu loh. Yang akhirnya membuat beberapa rencana saya tidak berjalan. Jadi saya bayangkan itu salah satu saya. Jadi selain membangun sebuah tempat seperti ini, terus ada terlibat juga untuk bagaimana mendukung para penulis untuk mendapat tempat yang baik gitu di tengah-tengah masyarakat dan khususnya di industri perbukuan, industri konten gitu kan. Karena saya lihat misalnya banyak penulis yang diatur banget oleh penerbit atau belum menjadi mitra yang sejajar, belum menjadi mitra yang setara. Jadi kita mungkin itu mimpi saya. Jadi karena kebetulan sebelum saya PNS pun saya terlibat membantu beberapa penulis untuk mengenalkan bukunya ke masyarakat. Jadi saya pikir saya harus kembali ke hal seperti itu lagi, ke dulu yang saya lakukan. Dan selain itu saya merasakan ini yang terpenting tapi saya tidak bisa lakukan. Saya merasa gagal ketika ada pandemi ini, ketika saya melihat gini. Ada banyak kebijakan bagus dari pusat, dari pemerintah pusat, tapi prakteknya tidak mudah di pemerintah daerah, di Pemda. Ya, bisa ada konsep apa? Sampai di pemerintah daerah, mau di provinsi, di kabupaten kota, itu urusan kepentingan kepala daerah yang terpilih dan para pasukannya harus mendapat posisi ABCD gitu kan. Gimana penyerapan anggaran, APBD, bagaimana mengelola dana yang dari APBN pusat buat pemerintah daerah. Nah,
saya melihat banyak proyek hal-hal yang baik yang dirancang di tingkat nasional, termasuk yang saya terlibat merancang seperti tadi gerakan literasi sekolah dan sebagainya. Prakteknya di Pemda tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada kesungguhan mereka untuk melihat bahwa program ini bukan sekedar menjalankan program dari pusat. Program ini dibuat untuk bagaimana masyarakat yang Anda pimpin hidupnya menjadi lebih baik. Gitu loh. Jadi sekolahnya lebih baik, siswanya menjadi lebih cerdas mengembangkan kapasitas dirinya atau apapun gitu. Saya nggak lihat itu. Ini lebih baik lebih ke formalitas. Jadi salah satu keinginan saya waktu itu mundur, saya bisa membantu Pemda-Pemda membuat model. Gimana literasi itu dilaksanakan sampai bisa ada peraturan daerahnya atau peraturan gubernur, bupati atau peraturan wali kota yang bisa berdampak ke masyarakatnya dengan semua ya saya nyebutnya SKPD ya, dinas-dinas yang ada di daerah itu tuh bagaimana bisa terlaksana. Nah, itu saya membayangkan seperti itu, tapi kan ada pandemi semua buyar. Jadi saya terlibat tuh waktu itu di Kota Madya Padang Panjang, Kota Padang Panjang itu Februari 2020 saya dampingi kan dinas pendidikannya, dinas perpustakaan. Jadi saya bahkan bisa coba menemani mereka sampai merancang rencana aksi daerah, program kerja di bawah rencana aksi daerah. Mereka menyusun anggaran, program, mereka membawa itu ke Musrembang, dibawa ke DPRD untuk diketok palu kan. Kalau di DPRD kan sehebat apapun mempresentasikan program mereka, kalau nggak CC enggak lah. Ya dilihat mereka kan, nah ini kan masalah wawasan si legislatifnya juga. Yang dilihat kan, ada pembangunan fisiknya nggak, ada bangun gedungnya nggak, OACC. Tapi kalau dilihat program bangun sumber daya manusia dengan pelatihan itu kan nggak bisa kelihatan secara fisik. Nah itu saya mau terlibat mengawalnya. Nah, di Februari 2020 saya masih nemani Padang Panjang, padahal saya masih, tapi pandemi kan, Maret itu udah langsung lockdown. Ya udah itu punya sekian waktu yang panjang ini ya udah. Akhirnya ya saya pingin sih misalnya sebagian pengalaman saya ini juga bisa memicu Pemda-Pemda itu untuk bagaimana bergerak melihat apalagi next normal pasca pandemi ini ketika kemarin kita learning loss, literasi loss, waktu itu 2 tahun lebih kurikulum disederhanakan, ini kan harus ada percepatan kan anak-anak ini bergerak ketika teknologi sudah berkembang sangat pesat gara-gara ada pandemi kan, orang gampang tatap maya segala macam, tapi kan di sini ada dampak nggak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pendidikan pasca pandemi ini. Nah saya lihat itu yang menjadi titik letak. Jadi salah satu gerakan yang ada hari ini harusnya bagaimana memicu setiap daerah ini cepat bergerak membuat sumber daya manusia mereka bisa menghadapi beragam tantangan ke depan. Ini kok jadi berat ya topiknya? Iya ini. Kita gimana sih? Tapi luar biasa loh. Kita speechless ya dia. Speechless lah, makanya banyak diem aja kita. Banyak diem karena saya membayangkan gini. Jadi itu obsesi gue obsesi pribadi kok kayak gitu ya. Dreamnya tuh nangkep gitu loh. Kira-kira apa sih maunya? Maksudnya ya, biar attitude masyarakat cita-cita jadi baik, gitu loh. Atau dengan perpustakaan atau bagaimana itu? Ya sebenarnya gini, sederhana prinsip sebenarnya kalau lihat posting-posting saya di sosial media atau melihat rancangan kadang saya sering bikin meme atau kadang saya ada di podcast itu sederhana aja. Saya mengajak untuk setiap orang punya pilihan dalam hidupnya dan yang sudah dirancang sejak dia masih di usia muda, usia sekolah, ketika dia menjadi pelajar, ketika dia menjadi mahasiswa, dia sudah punya pilihan hidupnya. Jadi jangan kuliah karena jurusannya dipilih orang tua misalnya. Jadi saya berharap bahwa setiap orang ketemu spesialisasi pengetahuan yang menjadi bagian dari meningkatkan kapasitas dirinya. Dan itu baru dikulik. Dan itu bisa diakses dari pengetahuan yang tersedia. Bayangin misalnya gini, anak kelas 4 SD naik ke kelas 5 kayak zaman saya itu. Kelas 4 lah ya, dari kelas 3 ke kelas 4 kan itu dari usia pendidikan SD kelas rendah ke SD kelas tinggi. Itu sebenarnya sudah ketahuan bakat anak ini di mana. Arahnya senang kesenian, senang teknologi, senang politik, atau senang hal-hal yang sifatnya ngintrikin orang. Mungkin senang politik nih, misalnya anaknya atau apa. Sediain bacaannya. Jadi jangan menyediakan seluruh bacaan. Sediakan bacaan yang memang minatnya dia. Minat yang kita lihat memang positif, bukan yang negatif terus kita sediain. Enggak, yang positif yang bisa akan menjadi bagian hidupnya nanti ketika dia masuk ke usia produktif, usia kerja. Anak kelas 9 naik kelas 10 dari SMP naik ke SMA itu sebenarnya sudah ketahuan dia nanti bekerja di bidang apa. Orang tuanya sekolah atau apapun tadi mau di SD ataupun di SMP ke SMA udah harus bisa mendukung kesediaan bacaannya.
baca itu bukan cuma buku loh ya. Tontonan, video, akses pada aplikasi-aplikasi, ya apapun lah. Ketemu dengan orang yang memang pakar di bidang apa, diajakin ngobrol. Mungkin ada keluarga yang dulu memang punya pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita anaknya. Nah, terus ditemukan. Nah, disitulah keluarga-keluarga itu akhirnya sudah memotivasi ketika anak masuk ke dunia kerja, itu sudah memang pilihan yang dia bangun sejak masih dia di usia anak loh, di usia SD tadi. Jadi jangan misalnya sekarang kerja di minimarket, terus jadi kasir, terus ternyata minimarket nggak perlu kasir, sekarang udah diganti robot semua, pakai aplikasi, pakai apa. Terus akhirnya dia kerja lagi di tempat tambak udang. Terus nanti dia kerja lagi ikut orang menjadi apa namanya tuh, pramugari di kereta atau apa. Jadi kan itu kan nggak ada, itu beda-beda kan kerjaannya gitu loh. Tapi kalau dia udah menemukan track yang sama, sampai kapanpun dia akan di situ membangun kapasitas dirinya. Jadi pengetahuan itu diakses dan untuk menyiapkan seseorang ketemu pilihan dalam hidupnya, dan itu menjadi kapasitas dirinya, jadi kompetensi dirinya. Itu yang perlu dibangun. Jadi ketika dia punya kompetensi hidup di bidang itu, orang akan kenal bahwa dia punya spesialisasi di bidang itu. Nah, balik lagi. Dan akhirnya punya kepakaran gitu. Awalnya kan punya keahlian nih. Habis keahlian kan orang kenal, akhirnya jadi kepakaran. Nah, itu harus terjadi ketika orang dikenal di bidang itu, maka dia akan berguna buat orang banyak lah. Jadi dia nggak usah pindah-pindah kerja lagi. Orang akan cari dia, bukan dia yang cari kerja, gitu loh. Nah, itu kan bidangnya banyak sekali. Ya. Nah, itu contoh ininya. Balik lagi ke baca di Tebet ini, kira-kira yang dibayangkan ke masyarakat Tebet ini gimana? Maksudnya Bang Win melihat masyarakat Tebet, kemudian akhirnya buku-buku inilah yang di-display gitu-gitu, gimana? Ini pembaca buku ini memang namanya baca di Tebet ya. Tapi pembaca buku ini dari Jabodetabek loh. Tadi ada dari Bintaro, ada yang dari Depok, ada yang dari Bogor, dari mana-mana. Karena ya sebenarnya tempat seperti baca di Tebet ini, selain memang kita menyediakan tempat untuk orang bertemu, saling belajar, bertukar gagasan, menyediakan akses pada sumber bacaan, sebenarnya mengajak untuk ya orang-orang melakukan hal yang sama lah dengan koleksi pribadinya di tempat-tempat lain ya. Misalnya jadi seperti itu. Jadi ya orang Tebet ya kita ajak, orang sampai ngajak saya meeting di kelurahan, terus di camat Tebet gitu-gitu, maksudnya mengenalkan tentang baca di Tebet. Tapi kan masalah sungguh-sungguh nih ke Karang Taruna kesini interest kan, gitu ya, kan. Kita ya nggak mungkin kita paksa-paksa juga kan, tapi tempatnya sangat terbuka buat siapapun. Di sini ada yang dari ibu-ibu dari PAUD, dari apa, datang belajar. Nah, ini masalah ya, ini kita sediakan tempat kita belajar, tapi nggak mungkin kita paksa-paksa. Saya bilang tadi kan, ini tersedia nih. Masalahnya ada kesungguhan setiap keluarga, setiap orang tua, setiap guru untuk mengajak anak-anaknya datang gitu. Anak-anaknya datang ke sini untuk belajar gitu loh. Nah, itu contoh. Jadi pada saya justru dari mana-mana ya, berasal dari kampus, dari mana itu yang datang ke sini gitu loh. Nah, kita sangat terbuka aja, tapi nggak mungkin kita program sekarang SD dari RT sana datang, apa dari sana, enggak lah gitu. Ini kan kembali ke kesadaran gitu loh. Kita bukan satu yang harus paksa datang, kalau nggak datang nanti disetrap atau nanti nggak dapat uang bansos atau apa, enggak gitu loh. Nah, ini kan 90% buku ini koleksi pribadi koleksi kan? pribadinya Iya. Bang Win. Itu kan saya kan hobinya keluyuran gitu kan. Selama ini kan buku ada di rumah, nganggur, nggak kepake. Jadi sayang kan kalau buku ini nggak terbaca gitu kan. Ya walaupun sebelum-sebelumnya saya juga pernah bikin ya perpustakaan yang seperti ini, dan akhirnya ya ketemu Mbak Kanti, kita ngobrol, ada semangat yang sama. Setiap orang yang seperti saya, Mbak Kanti atau siapapun yang dekat dengan baca, dekat dengan buku, dekat dengan dunia literasi, pasti punya mimpi yang sama kan. Oke, kita wujudin bareng, jadi biar bisa diakses oleh publik. Jadi itu pilihan dan senang banget sih ketika tempat ini datang, dan akhirnya menginspirasi banyak orang untuk bagaimana mereka, ada yang marah-marah loh misalnya, lu gue yang punya mimpi, kenapa lu yang wujudin? Misalnya, itu contoh misalnya kalau bahasa anak pasar gitu kan. Jadi, jadi kadang, wah hebat lu udah wujud ide gue akan bilang bahwa ide gue diwujud sama lu, enak aja ide kita. Jadi itu contoh lah, misalnya akhirnya betapa orang, akhirnya teman-teman itu merasa jadi bagian dari tempat ini. Bayangkan, misalnya di sini kita ada anggota tahunan, dia minjem buku 2. Dia mulangin buku 2, terus dia bawa lagi 10 buku yang di rumah, ditaruh di sini. Biar bisa dibaca orang lain. Ada yang datang, omnya meninggal, buku omnya dibawa ke sini, ada 4 dus misalnya. Itu yang terjadi. Jadi ada guru saya yang dulu dosen saya di kampus,
yang paling galak, kalau ibunya dengar ya, yang paling galak gitu loh. Yang itu akhirnya dia semua koleksi dia yang bagus-bagus atau apa diantar dong ke sini sama si ibu. Ibunya datang, padahal saya tuh udah 3 kali nggak lulus kuliahnya dia. Karena hobinya lebih nongkrong dengan pedagang buku daripada ngobrol sama dosen gitu loh. Itu kisah-kisah unik saya zaman dia. Kadang kalau dikenal-kenal gila juga ya saya gitu. Tapi pada saat itu jadi pilihan. Jadi saya terharu banget nggak nyangka misalnya si ibu ini pembaca buku dosen, dia pembaca buku dan dia buku-buku di dunia itu koleksi, dia pasti punya koleksi cetakan pertamanya. Itu kan buku misalnya The God of Small Things atau misalnya Jumpa Lahiri atau misalnya ada buku misalnya Dan Brown, Da Vinci Code yang masih cetakan pertama itu yang masih hardcover loh, itu masih gulungan itu kan punya dia semua, dia sumbangin ke sini gitu. Coba kan merinding nih, maksudnya nih si ibu rela koleksi dia yang itu ya mungkin sekarang udah cetakan ke-27 ini cetakan pertamanya loh dia sumbangin ke sini dari beragam buku yang sangat ngetop di dunia gitu. Itu kan jadi akhirnya semua orang merasa bagian dari tempat ini dan sebenarnya kalau buku yang kita terima mah udah 35 ribuan ya. Tapi ada ini nggak sih selektif sih, maksudnya buku ini buku aja harus boleh ini dijual apa bebas aja? Atau bebas aja sih? Ya, ada kurasinya? Setiap buku pasti ada pembacanya. Tapi kita pun beropini lah mana yang memang cocok atau nggak cocok versi kita. Itu sebutnya kita kurasi. Jadi kita nggak masukkan di koleksi sini. Tapi kan sejak kita membangun baca di tempat ini kan sudah muncul lagi oleh teman-teman. Sekarang ada baca di Borobudur, di Magelang sana. Itu dikelola oleh penulis Galuh Larasati. Ada baca di Bataranila, itu di Bandar Lampung. Itu Dr. Anton, dosen dari Unila Lampung. Dia bangun. Itu serius tuh dia bangun kayak gini sampai SKPNS-nya digadain ke bank gitu. Untuk dia bisa bangun. Itu sekarang hal-hal yang gila, orang gila. Menularkan ide-ide gila. Maksudnya dia menggadaikan SK PNS-nya dia untuk bisa pinjaman bank untuk ngebangun rumah yang seperti ini. Bahkan merasa masih kurang, istrinya baru terima di PNS, baru berapa bulan istrinya dapat SK PNS digadain juga. Jadi cerita. Tapi itu betapa sangat orang sangat interest banget ya terhadap perbukuan dengan membangun perubahan ya gitu. Kadang kita juga nggak habis pikir, banyak teman-teman bikin taman bacaan masyarakat pakai uang pribadi. Harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugasnya negara, bukan tugasnya kita kan masyarakat tinggal manfaatin aja fasilitas negara kan gitu. Tapi kenyataannya di Indonesia itu unik. Ada ribuan taman bacaan masyarakat dengan uang masyarakat dibangun untuk diakses oleh publik. Nah, itu fenomena yang unik tuh di Indonesia. Ya karena semangat gotong royong kita untuk berbagi pengetahuan tadi itu ya, contohnya itu baru saya doang yang dibangun, saya bawa sejak saya masih kelas 4 SD gitu kan. Pasti yang kayak saya banyak di mana-mana. Di Indonesia yang punya tradisi-tradisi membangun percakapan-percakapan seperti ini gitu. Tapi Bang Win, kan mungkin juga kan ada beberapa buku yang udah dihibahkan terus tidak lolos kurasi di sini misalkan, tapi kan ditampung dong atau berjejaring berarti kan? Iya kita ada jaringan. Sekarang kan kita lagi bantu teman-teman yang di daerah Kuningan nih, ada baca di Cermek, ya kan? Kita siapkan buku-bukunya gitu kan. Tapi ada buku-buku yang kita anggap juga ini nggak pas untuk dimanapun, yaitu ada dikiloin aja. Ya walaupun ya masih itu kan kurasi kita sebagai filter yang pertama gitu loh. Kita anggap bisa kayak gini lah, buku komputer yang underdose atau buku WordStar 33 gitu ya, itu kan udah to date lah ya. Itu kan kalau kita kirim ke daerah mana ada ongkos kirim sayang mahal kan. Ya kayak gitu kan udah itu didaur ulang aja di kertas. Dari di bubur kertas. Tapi ada forumnya dong berarti ya, forum-forum. Ada, kita punya ya itu gara-gara sosial media juga kan. Apalagi kayak sekarang kan kayak instant messaging kayak WhatsApp aja kan sekarang membernya bisa sampai 1000-an kan segala. Nah, justru gerakan hari ini jauh lebih mudah karena didukung oleh teknologi. Gitu loh. Itu perlu kita pahami juga. Tapi bagaimana kita pun si pelaku-pelaku ini juga sadar bahwa yang kita lakukan itu bukan sekedar ya kan, kalau mohon maaf ya kalau kita lihat sekarang banyak para di gerakan ini kan berhenti pada eksistensi. Eksistensi diri, diulukan orang, diangkat, diulukan sosmednya, diapain, followernya banyak atau apa, atau dia cari cara dia seperti pejuang literasi, tokoh literasi, sahabat literasi, apa literasi, tapi banyak banget yang kayak gitu. Ya sederhana, dibalikin aja bahwa
yang dia lakukan ini sudah jelas dampaknya nggak buat masyarakat di sekitarnya? Atau sekedar cuma mau mengentertain aja untuk bagaimana memperpanjang hidupnya? Nah itu. Iya. Itu Halo, kepancing gue. Terus? Itu Bang Win, maksudnya gerakan literasi kan kita udah sering dengar ya, gerakannya banyak segala macam. Tapi kan harusnya berimbas pada minat baca ya. Kalau saya nyebutnya daya baca. Oh, daya Daya baca baca. ya. Nah, itu gimana tuh selama ini tuh? Ya sebenarnya gini, kalau konteks keseluruhan, saya kan keluyuran ya. Sebenarnya kan pada dasarnya saat ini semua orang itu membaca. Saya misalnya saya ke Maluku Tenggara nih, ke daerah Tua, Langgur gitu di sana. Terus semua orang nonton internetnya itu, nonton YouTube udah 4G, udah internet yang nggak putus gitu loh. Jadi kan orang nonton YouTube itu juga itu mengakses pengetahuan kan. Ya kan? Jadi sebenarnya pengetahuan itu kan bisa dikemas saat ini, bahkan gaya belajar hari ini itu visual, nggak ke teks cetak, nggak ke teks buku. Yang harus dibangun, jadi yang harus dibangun gerakan literasi ini bukan gerakan mengirim buku kemana-mana sebenarnya, tapi orang menganggap gerak ngirim buku itulah gerakan literasi. Jadi yang dimaksud dengan gerakan literasi adalah membangun kesadaran orang mengakses pengetahuan dengan beragam sumber bacaan yang tersedia dengan beragam dengan media yang berbeda-beda. Kita ngobrol ini aja, ini kita sama-sama ini bagian kita dari tools lah ya. Kita bertiga ini buku loh, ini buku hidup yang sedang bicara. Kita masing-masing kita buku hidup, kita berkumpul ini kita jadi perpustakaan hidup nih bertiga dan berbagi pengalaman hidup kita dengan yang lain. Nah, itu kan jadi kita tuh living book dan kita bersama menjadi living library buat orang lain. Nah, pengalaman ini yang sebenarnya yang harus dilihat. Jadi, nah prosesnya adalah bagaimana menguatkan kapasitas orang dari konten yang dimiliki. Nah, kalau pada prakteknya ya, jadi gini, orang nggak akan datang ke ini misalnya, orang nggak akan datang ke bukunya serem itu yang saya pegang. Apa nih? Orang nggak akan datang ke buku ini. Hari ini anak sekarang nggak akan datang ke buku. Ketika tidak ada yang menarasikan. Ya, jadi dia harus masuk dulu ke konten yang memang yang dia minati dulu. Jadi kasih dulu misalnya kayak infografis, kasih dulu percakapan, diskusi, kasih dulu tontonan. Kalau orang sudah minat pada hal tertentu, dia akan penasaran, dia tertarik untuk mau tahu lebih jauh, dia baru datang ke buku sebenarnya. Artinya dipancing dulu ya, Bang? Bisa. Gaya belajar yang visual hari ini yang terjadi di banyak orang, di generasi Zeta, generasi Alpha ini, nggak bisa langsung disodorin buku. Nggak bisa. Gitu. Jadi pancing kecuali budayanya budaya sudah keluarga tumbuh di tengah-tengah keluarga. Iya. Tapi keluarga hari ini aja mungkin bahkan yang ngajak membaca itu anaknya ke orang tua, mungkin bukan orang tua yang ngajak ke anak. Itu realita yang terjadi ketika anaknya sadar dia baru nyadarin bahwa ya bapak baca buku lah Pak, biar bapak paham ini yang saya lagi lakukan. Bapak kan nggak ngerti yang saya lagi bikin apa, gitu loh. Karena dunia kerja juga terus berubah. Kerjaan-kerjaan abstrak yang lebih banyak di sekitar kita saat ini, kerjaan-kerjaan sifatnya manual, rutin itu pelan-pelan hilang dari dunia kerja. Karena apa? Karena ada perubahan pengetahuan, adanya intervensi teknologi. Banyak pekerjaan yang hilang, tapi banyak juga pekerjaan baru yang ada. Tapi yang kita lihat akhirnya bukan pengetahuan si orang-orang ini untuk bekerja, tapi adalah kompetensinya, kemahirannya, keahliannya, kecakapannya yang dipakai, apapun pengetahuan yang harus dia kerjakan. Nah, itu tantangan hari ini itu membangun kapasitas literasi seorang. Kapasitas literasi itu bukan membaca itu baru pintunya. Kapasitas literasi itu adalah bagaimana seseorang bisa mengolah pengetahuan yang banjir, yang banyak di sekitar dia pilih yang mana yang menjadi pengetahuan milik dia. Jadi bukannya hoax itu nggak akan ada, dia ambil konten positif yang bagus, yang dia pilih menjadi minat dia. Minat dia ada pengetahuan tertentu kan, nggak semua pengetahuan. Nah, di posisi itulah akhirnya seseorang membangun kapasitas dirinya, dan disitulah keterampilan literasi dipraktekkan. Jadi dia memilih, jadi membaca bukan lagi sekedar mencari informasi, membaca bukan lagi sekedar hiburan, tapi membaca itu sudah mengkomparasi, membandingkan beragam konten dari satu pengetahuan yang sama dengan format yang berbeda-beda. Ada yang dari video, ada yang dari ceramah orang, ada dari kata dosen, ada yang dari buku, dari mana-mana itu pengetahuannya, tapi kontennya sama. Dia pilih jadi pengetahuan dia. Nah, terus dia pakai untuk hidup dia, untuk dia bekerja, untuk dia diajak orang karena kompetensi atau keahlian dia. Disitulah dia bekerja,
dia bisa menghidupi dirinya dan akhirnya dia menjadi sejahtera karena kemampuan yang dia miliki. Jadi literasi itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan, bukan sekedar meningkatkan minat baca. Jadi selama ini kan orang salah kaprah kan. Iya, betul. Ajak baca buku udah literasi, betul. nyumbang buku sebutnya literasi. Itu mah baru ngajak orang baca. Pasti. Literasi itu, iya, terus sampai membangun kapasitas seseorang untuk dia tahu jalan hidupnya mau seperti apa. Nah, sebelum ada pertanyaan berikutnya, saya sampaikan lagi nih. Era sekarang itu adalah era imajinasi, bukan lagi era pengetahuan. Pengetahuan itu sudah banjir di perangkat digital kita, di gadget kita udah ada, di aplikasinya ada pangkalan data, search engine apapun sudah tersedia. Nah, jadi hari ini yang dituntut oleh pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya perlu imajinasi. Jadi orang nggak akan pernah puas jadi kita nggak akan bisa memuaskan imajinasi seseorang ketika orang mau cari tahu, datang ke sini nih, ke baca di tempat mau nanya apa. Dia sebenarnya lagi mau memuaskan imajinasi dia, bukan mencari buku untuk kerjaan PR atau enggak. Tapi ketika kita menyediakan apa yang dia butuhkan atau kita diskusi, dia terjawab apa yang dia penasaran, dia sudah punya imajinasi yang baru lagi. Udah ada hal yang baru lagi di kepala dia yang harus dia puaskan. Jadi tantangan hari ini tuh penyediaan perpustakaan itu bukan untuk menyediakan pengetahuan lagi, tapi bagaimana menjadikan tempat ini tempat untuk orang saling berinteraksi, membangun pengetahuan bersama. Itu yang kita bangun di Baca di Tebet sebagai sebuah makerspace, sebagai sebuah tempat untuk membangun lingkungan berkarya. Setiap orang punya karya dari sini, bukan nulis buku loh ya. Karya itu bisa macam-macam, bisa bikin film, koreografi tari, bisa ciptain lagu, bisa bikin robot, bisa bikin sebuah trip perjalanan, bisa menghasilkan misalnya resep masakan baru, bisa apapun dari akses dia membaca. Nah, disitulah akhirnya tercipta kompetensi yang spesifik. Nah, berarti artinya nggak semua daerah nggak mesti harus mengambil perpustakaan model seperti ini, nggak juga kan ya? Secara konsep silakan, tapi kan cara prakteknya kan berbeda-beda tergantung kondisi sosial kemasyarakatan setiap tempat. Itu yang sepanjang saya membangun gerakan ini saya sebut dengan yang namanya gerakan literasi lokal. Karena konteksnya lokalitas, setiap lokal punya cara mengembangkan sisi. Jadi yang dikembangkan oleh teman-teman tuh nggak sama yang di Borobudur misalnya, yang baca di Borobudur. Itu ya targetnya buat anak-anak kecil di sekitar Borobudur. Segmennya berbeda ya. Iya, gitu. Jadi pengen mendirikan perpustakaan tuh nggak ujuk-ujuk buka. Nggak template lah. Ya nggak boleh hanya selera si pemilik atau tapi juga tidak hanya harus memuaskan hasrat diri kita gitu kan, tapi juga harus melihat segmennya. Gitu. Maksudnya ya kita harus memahami juga ya, karena ini mungkin lebih karena pengalaman saya juga terlibat di banyak aktivitas, saya jadi juga bisa saya mengetahui bagaimana yang terjadi, karena ini kan emang udah hidup saya ya, maksudnya mungkin yang kayak saya tuh anomali aja, mungkin kalau saya kan mempelajari banyak hal itu untuk saya pahami. Jadi karena waktu saya ke Jepang, saya belajar yang tahun 96 itu pun saya belajar tentang community development, belajar tentang pengembangan masyarakat. Nah, itu terus saya juga mempraktekkan ini dan akhirnya mungkin membuat ya ini menjadi keyakinan saya untuk bagaimana saya bisa kembangkan, dan saya kabarkan ke banyak orang, yuk lakukan hal yang sama. Nah, gini Bang Win, biasanya perpustakaan tuh agak kesulitan untuk sustennya nih. Ya kan? Biasanya sebulan buka, setahun kemudian buka, tahun berikutnya nggak sanggup, Pak. Gimana sih? Itu biasanya yang cuma ngandelin dana sumbangan pemerintah. Oh, gitu ya. Nah, itu gimana tuh pastinya? Keren karena disumbang. Mestinya gimana tuh, Bang Win? Keren karena Oke. Jadi tempat ini nggak dibiayai oleh ini kalau ngomongnya Baca di Tebet ya. Tempat ini tidak dibiayai oleh APBN, tidak dibiayai oleh APBD. Tempatnya ya tidak dibiayai oleh donor orang kaya tertentu. Tidak ada bisa funding internasional, tidak terima yang seperti bukan tidak. Tapi kalau untuk bikin event, bikin program, bantu apa tuh mungkin bisa oke lah. Tapi kita sebenarnya semua terlibat, semua berpartisipasi membangun tempat ini dengan ada keanggotaan. Berbayar lah mau nggak mau. Tapi ini bukan komersial ya. Berbayar itu untuk bagaimana bisa tempatnya bisa jalan. Semua orang senang juga kok. Misalnya dia kayak orang ke working space kan bayar 100.000, tapi kalau sini kalau dia mau harian ada tiket harian 35.000. Dia bisa dari buka sampai tutup di sini untuk memakai fasilitas di sini, belajar, ketemu orang dan sebagainya, diskusi.
Nah, ya itu terus kita punya restoran juga di bawah untuk bagaimana membiayai operasional tempat ini dengan adanya restoran. Jadi dari hal-hal itu yang kita kembangkan di kita. Jadi pada dasarnya insya Allah ya ini kan pilihan hidup ya. Saya, Kanti, dan teman sini mengambil pilihan hidup untuk bagaimana ini napasnya panjang. Apalagi rumah ini pun oleh keluarganya Kanti, keluarga almarhum Pak Roy Bebe Anis memang didedikasikan untuk publik. Nah, jadi tempat ini bisa dimanfaatkan oleh publik, walaupun publik yang menggunakan juga ada sedikit saweran lah. Bisa mau dipakai buat acara nih, peluncuran buku atau apa ya nyawer lah untuk operasional tempat ini. Oh gitu istilahnya nyawer ya? Ya, kalau nyebut ini ya biaya sewa. Gitu. Tapi sebenarnya kan ikut berkontribusi biar tempat ini tetap berjalan. Ini mau disewain nih, ntar bayar sewa nih bikin acara di sini misalnya. Nyawer dulu dong. Nggak boleh lah gitu. Biar nggak ada rayap di sini gitu. Misalnya contoh biar bayar listrik gitu. Nah itu contohnya lah. Nah ini kalau di buku tertua di sini tahun berapa ya? Setua lah enggak, lebih tua dari lu berkali-kali. Ada nggak, Bang Win? Koleksi yang paling ada tapi jadi gini, buat saya koleksi mau tua mau apa, oke, itu bukan suatu yang eksotis atau enggak lah. Ya oke, saya dikenal orang kolektor buku banyak, misalnya kayak ini aja saya nyebut misalnya ini harga buku ini nih, misalnya nih. Yang nyomot nih satu nih. nih. Oh, dia terus Sumatera. Kalau di pasar online mungkin harganya 8 juta ini. Itu loh. Ya kan ini buku yang pokoknya Sumatera banget lah, Sumatera banget gitu. Ya kan contoh lah misalnya lihat tuh masih gini. Ya kan? Ya kan ini contoh kan misalnya. Ya kan ini contoh aja, tapi kalau lihat di pasar online harganya 8 jutaan nih kayak gini nih. Ya kan? Nih. Terbitan Oxford University misalnya. Nah, ini contoh aja satu contoh misalnya koleksi yang ada di sini. Yang lain-lain masih ada lagi. Terutama koleksi-koleksi tokoh-tokoh Indonesia yang misalnya ada Islam dan Sosialisme, Host Cokro Aminoto, cetakan pertama gitu misalnya. Atau waduh lah banyak lah susah. Justru saking banyaknya saya juga bingung mau banggain yang mana ya gitu kan, itu kan membuat saya hilap sepanjang hidup saya sih. Menghabiskan tabungan saya. Kadang gairah intelektual nih kan. Sekarang mah nggak pernah belajar buku, orang nganterin buku ke sini alhamdulillah gitu. Karena tadi ruang bertemu kan di sini, ruang bertemu. Iya banyak akhirnya yang bayangin saya kemarin kayak dapat harta karun misalnya koleksi kakeknya, gue bayangin gini, kalau buat saya ya puncak penerbitan Indonesia itu tahun 50-an. Keren-kerennya dunia penerbitan Indonesia yang itu masih jelas ideologinya. Sekarang mah partai politik aja ideologinya bisa pindah-pindah orangnya gitu kan. Sekarang di partai ini sekarang pindah ke partai itu, pindah lagi ke partai apa gitu loh maksudnya. Tapi kalau dulu kan kalau dia orang nasionalis dia akan nasionalis. Dan gagasannya tuh tersampaikan konsisten gitu loh. Nah, itu kita bisa jadi saya lihat pemikiran-pemikiran terbaik yang diterbitkan itu ada di tahun 50-an. Jadi saya menemukan banyak buku-buku bagus tahun 50-an yang itu disumbangkan oleh seorang cucu dari koleksi kakeknya dan itu dibawa ke sini. Jadi itu yang kita nggak temukan, maksudnya nama-nama penerbit yang nggak pernah kita dengar, ada penerbit apa yang nggak pernah dikenal di Indonesia hari ini atau bahkan di zaman Orde Baru sekalipun. Jadi itu contoh gitu. Itu kan, tapi kan itu tidak pernah dijadikan percakapan orang-orang tentang koleksi-koleksi buku. Bayangin gini, contoh ya, ada buku tentang pokok grill, bukan yang nasi tapi yang ada tentang grill ya. Yang terbit tahun 60 yang ditulis oleh Che Guevara. Di tahun 60, bayangkan. Di tahun 61 udah terbit loh bahasa Indonesia ya. Kan nggak ada WA group, nggak ada internet, nggak ada apa. Itu betapa kerennya gitu loh. Pemikiran di masa Orde Lama ya gitu loh. Karena itu terjadi interaksi percakapan antar ideologi misalnya. Ideologi dunia yang ada di konteks tokoh-tokoh di Indonesia. Itu nggak terjadi di era reformasi ya. Nah, kalaupun ideologi pemikiran itu paling dituliskan, dipraktekkan belum tentu gitu loh. Nah, itu contoh lah, itu contoh kalau kita diskusi yang berat lagi nih ya. Tapi kita di sini menyimpan koleksi-koleksi buku itu. Tapi nggak semua kita taruh ke publik ini ya. Kita punya di ruang karya, kita menyimpan buku-buku gila itu gitu. Tapi jadi ruang diskusi nggak, Bang Win? Itu ruang podcast sebenarnya. Yang kita tempat menyimpan buku itu ada di balik tembok sebelah sana. Jadi kalau mau nyari ya buku ya Tan Malaka, buku apa atau misalnya kayak sederhana lah. Saya dekat dengan Pramudia ketika Pramudia hidup. Semua buku Pramudia dari tahun yang 50-an, 60-an,
termasuk yang Pulau Buru, sepanjang dia hidup, yang milik saya, milik Baca di Tebet sekarang itu di tanda tangan Pram. Di tanda tangan Pak Pram semua. Misalnya mau comot-comot lagi misalnya. Enggak ada. Ya pokoknya seperti itulah maksudnya polisi kami di sini. Kalau di sini tuh yang akses kebanyakan gimana? Ya seperti yang kita harapkan sih ya, anak-anak muda, anak usia muda ya. SMA, anak kuliahan awal, anak yang kantor. Ini lucu ya kayak hari ini nih saya cerita aja. Mahasiswa yang pingin praktek kerja di sini tuh banyak banget. Kayak hari ini aja dari Unpad aja. Tadinya ada 3 orang daftar mau praktek kerja di sini PKL magang. Karena kan mau liburan ya, anak sekolah juga mau liburan kan. Ini dari Unpad aja. Ini ada yang dari Malang, dari mana? Karena mereka pingin merasa bagian dari tempat ini. Awalnya mungkin mereka cuma lihat di sosial media atau apa, itu lucu juga, itu ada orang yang nggak di Jakarta. Bahkan saya tanya, mereka belum datang, belum pernah ke sini. Tapi karena lihat ya kekuatan sosial media ya. Jadi tadinya ada 3 mau daftar, terus nambah 1. Terus tadi ada lagi yang daftar teman-temannya. Terus sudah ada 8. Dari Unpad aja ada 8 yang mau magang di sini. Ya sebenarnya berarti bukan cuma mau belajar, dia ingin mendapat sesuatu yang lebih dari sekedar belajar di sini. Tapi terjadi interaksi-interaksi yang mungkin buat mereka, dari mereka lihat postingan-postingan di sini mungkin mencerahkan atau menggugah. Nah, jadi pada dasarnya ya lihatlah, atau datang ini kalau cuma buat foto-foto mah nggak usah diomongin ya. Bisa ada dari kampus mana, dari mana datang, atau yang lagi dari kota lain lagi datang ke Jakarta. Padahal di sini kan tadi nggak tahu udah saya ceritain, bukan sini ada tidur di Tebet juga tuh. Iya. Kan bisa nginep juga, bisa apa. Jadi banyak penulis-penulis dari berbagai kota di Indonesia apalagi datang ke Jakarta tuh pengen nginepnya di sini gitu kan. Dan itu diskusi gitu nanti. Iya, ngobrol yang saya sih nemenin gitu kan. Ya nggak apa juga, ngantuk pagi terus bangun lagi ya udah. Tapi kalau nggak ada saya pun mereka nggak masalah. Pas lagi ada saya, berarti saya harus punya daya tahan untuk bisa nemenin mereka. Tapi saya bahagia sih gitu loh. Gitu. Jadi pada dasarnya kita berharap pada tempat-tempat yang sama yang dibangun seperti ini di banyak kota di Indonesia, yang akhirnya bisa menggerakkan masyarakatnya, khususnya orang-orang muda, untuk membuat hal-hal baik di tengah-tengah mereka. Gitu loh. Terus kalau nilai plus lainnya mah, kalau saya ke kota mereka saya bisa numpang nginep. Gak usah di hotel. Jejaring lagi ya. Oh iya. Ya, hari ini pun jejaring kami ada di seluruh provinsi. Sekarang provinsi kan udah nggak 34 ya. Sekarang 38. 38 provinsi. Nah, jaringan literasi yang saya dan teman-teman bangun yang sudah lebih dari 20 tahun ini ada di semua provinsi. Dan itu jejaringnya di dalam satu organisasi formal atau memang ya udah aja ngalir? Ya, saling kenal. Saya sendiri kan kayak mantan aktivis pers mahasiswa ya. Jadi semua teman-teman yang pers mahasiswa sekarang ini saling, kita tetap bersilaturahmi ya. Dan jaring pegiat literasi, jaringan teman-teman penulis, jaringan teman-teman budayawan, pekerja sosial, teman-teman aktivis lingkungan, teman-teman HAM, teman-teman yang menolak tambang, teman-teman macam-macam kan, teman-teman yang gender, teman-teman yang itu semua kita berinteraksi. Kenapa? Karena dari konten. Jadi semua ini terhubung karena konten, karena pengetahuan yang kita bangun bareng-bareng. Nah itu kedahsyatan silaturahmi berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan kepentingan. Panjang dan nggak akan beres-beres ya. Luar biasa. Kalau pakai jasa konsultan ya udah belum berapa menit ya. Kadang kayak itu ada menit-menitnya gitu. Siapa tuh? Cak Lontong ya. Cak Lontong ngomong 1 menit kan nilainya berapa itu? Nah ini karena di penghujung acara. Iyalah, gue juga mau istirahat. Iya. Apa nih yang punya dream apa lagi nih, Bang Win? Oke, saya membacakan beberapa quote saya 7 tahun yang lalu. Nah, ini mungkin pesan-pesan dari Bang Win nih. Biar cepat lah. Maksudnya saya ada sesuatu yang ini hasil perenungan saya, hasil perjalanan lama saya. Mungkin saya akan baca, mungkin nanti bisa di-share juga di podcastnya ya. Mungkin saya mungkin ada sesuatu yang mungkin saya bacakan sedikit gitu. Misalnya ada satu. Nah, oke, saya akan bacakan satu. Boleh saya ada gini. Quote saya satu. Informasi menjadi terbatas karena imajinasi terus berkembang tanpa batas. Pemenuhan informasi masyarakat sudah tidak lagi berbentuk koleksi informasi dan pengetahuan secara utuh dalam bentuk buku sebenarnya.
Imajinasi merupakan keinginan memuaskan rasa, sedangkan pemenuhan informasi baru sebatas kepada apa yang dipikirkan. Ya, pada dasarnya era ini bukan sekedar memberikan orang pemikiran, tapi juga bagaimana memuaskan imajinasi mereka. Kedua, literasi adalah keterampilan yang menguatkan, mewujudkan lingkungan berpengetahuan, relasi dengan interaksi belajar bersama, serta menjadikan setiap kita bermanfaat buat orang lain dengan karya dan cipta kita. Jadi bermanfaat karena karya dan cipta yang kita lakukan. Jadi bukan bermanfaat karena ada urusan kepentingan lah. Ketiga, perpustakaan masyarakat seperti hal yang baca di tempat ini akan masuk ke upaya melayani imajinasi individu-individu dalam upaya pemenuhan pengetahuan masyarakat. Literasi sebenarnya adalah jalan tengah yang tidak hanya memuaskan imajinasi tapi juga mensejahterakan. Itu yang saya sampaikan tadi di papan. Jadi nggak sekedar wah hebat tuh kamu tahu apa, tapi kepakai nggak pengetahuanmu itu gitu loh. Makanya untuk meningkatkan kecakapan gitu ya. Ya. Nah, mungkin saya dua lagi ya, mungkin satu apa ya, yang keempat ya. Literasi adalah hak setiap kita menjadi manusia unggul, manusia yang maju dalam berpikir, maju dalam berkarya, dan mau terlibat dalam bergotong royong. Kadang hari ini banyak orang mau merasa hebat sendiri, dia nggak mau berbagi pengetahuannya ke orang lain, biar dia yang diundang jadi narasumber misalnya. Tapi kalau buat saya, kita harus berbagi semua pengetahuan. Karena kalau saya paparan, saya apa, mungkin bahan saya pasti saya akan bagikan. Jadi biar orang punya pemahaman yang sama. Kalau mau ngundang saya itu hal yang lain lagi. Tapi buat saya itu satu yang penting banget. Dan terakhir mungkin yang saya buat closing saya, literasi jangan hanya berhenti pada kita. Jangan hanya berhenti pada jargon dan identitas diri. Literasi adalah membebaskan, bukan menarik garis dan batas. Luar biasa. Gue tepuk tangan ini. Ya, itu aja dulu. Daging lah Masih pokoknya lah. banyak, itu mah baru Bagian. sebagian Itu aja. bagian ya. Hasil Ini- perenungan hidup. Ya. Ini memang menasbihkan hidup dari kecil. Saya Pak. nggak pernah bisnis tambak utang, Gitu. udang. Nggak pernah bikin klaster rumah. Bisnis klaster rumah atau saya nggak pernah jualan mobil mewah. Tapi itulah. Kecuali kelebihan uang nanti. Itu beda soal ya. Ya begitulah Kang Wayo ya. Luar biasa nih Luar Bang biasa. Win nih, jadi ya terkesima lah kita hari ini gitu ya kan, memang Speechless, Pak. speechless karena dunia. Kan kita sama-sama narik napas. Udaranya sama. Kita sama-sama narik nafas ternyata bukan Udaranya speechless, sama. Pak. Betul. Intinya tadi ya, literasi tadi bukan hanya menambah ilmu pengetahuan gitu, tapi juga bagaimana meningkatkan dan mendorong imajinasi gitu ya. Dan bagaimana juga tadi literasi juga harus bisa mensejahterakan gitu. Betul. Ya, dan harus bergotong royong Dan lah. bergotong Jangan royong. sejahtera kayak sendirian. Betul, bergotong Harus royong, bareng-bareng, harus Pak. bareng-bareng gitu kan, sehingga nilai manfaatnya menjadi lebih besar gitu. Ya. Ya, hatur nuhun. Bang Sama-sama. Win gitu luar biasa ya, Biasa. Kang Wayo. Eh, Ya, kita doakan lah mudah-mudahan dunia literasi ini semakin maju, pengetahuan makin maju, negara semakin besar dan hebat gitu ya. Dan kemudian nilai kemanfaatannya juga bisa dirasakan oleh semua masyarakat kita gitu dan ya. satu lagi, Pak, bahwa buku itu kemudian juga mendorong orang individu gini menjadi baik gitu ya, meningkatkan kecakapan sehingga dia bisa hidup dari kecakapannya itu. Nah, Dan Kira-kira berguna buat orang lain. Dan berguna buat orang lain. gitu. Jangan hanya untuk diri sendiri. Betul. Iya. Ya, luar biasa. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak podcast kita hari ini gitu ya. Dibaca di Tebet. Perpustakaan dan bertemu. ruang temu. Perpustakaan dan Sebelum ruang salah. temu. Nah, itu salah gitu. Takut dipeto lagi sama Bang Win gitu kan. Jadi salah gitu kan. Ya bagi teman-teman yang pengen datang ke sini terbuka ya. Ada Bang Win di sini, kemudian juga ada Mbak Kanti ya di sini yang Ada memang Adi, ada Adi juga, Suci, ada ada teman-teman, Nisa, ada terbuka banyak banget. lagi lah di sini. Pokoknya di sini ya tidak hanya sebatas perpustakaan. Ada gitu ya. Aldo, ada Mega, ada Citra, banyak. banyak Belum banget yang lah. di dapur. tuh. Belum dapur, belum anak-anak magang tadi kata Oh, Bang Win anak-anak gitu, mau anak ada. magangnya datang. Ya mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, ruang pertemuan kita yang luar biasa lah gitu kan. Jadi Oh, kalau mau semoga- tahu lebih ingin tahu lebih jauh baca di tempat, nanti tinggal klik akses akses. s.id/baca di tempat. Nah, tuh Atau langsung. follow Instagram kita. Instagramnya Baca- baca di Tebet ya. Baca di Baca Tebet di juga. Baca di Tebet gitu ya. Jadi ya inilah luar biasa pertemuan kita tadi. Terima kasih Bang Win. Terima kasih, Bang. Gitu mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi di Ngecapruk Rumah Kayu, ruang bercerita. Tetap pantengin channel kita Betul. gitu Like. ya. Like, share Ikut salam saya nanti ya. Ya. dan juga
Bang Win lah tentu follow. Salam Daya baca. Salam. Oh gini. Berdaya karena Berdaya membaca. karena baca. Daya karena membaca. Gini nih salamnya dari Bang Win. Tadi follow-follownya nggak diulangin. Oh, Sebut tadi. Pokoknya follow lah. Follow. Tadi katanya nanti ada di sini. Oke. Ada di sini lah. Ada akunnya Bang Win lah di sini pokoknya. Sama baca di rumah, baca di tempat di sini ada gitu lah. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.